Baik pemirsa, kita beralih ke Medan. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan menggelar diskusi nasional kebangsaan. Menghadirkan tokoh muda Indonesia, Ridho Rahmadi, diharapkan dapat membekali generasi milenial dalam menyiapkan estafeta kepemimpinan masa depan. Diskusi nasional kebangsaan yang berlangsung di Aula Masjid Taqwa Muhammadiyah Kampung Dadap itu dihadiri puluhan warga pemuda Muhammadiyah Kota Medan. Ridho Rahmadi yang diundang khusus untuk mengisi materi diskusi nasional itu menjelaskan berbagai hal, mulai dari perkembangan kebangsaan hari ini sampai bagaimana generasi milenial menyiapkan masa depan yang lebih baik. Diskusi nasional itu dihadiri Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan Burhanuddin, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara Amrizal, dan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Muhammad Irsyad. Muhammad Irsyad berharap kehadiran Ridho Rahmadi dapat memberi vitamin yang bagus bagi pemuda Muhammadiyah Kota Medan. Pada sore hari ini kami dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan melakukan diskusi nasional ya dengan tokoh yang bagi kita tokoh ini adalah tokoh anak muda tingkat nasional, Mas Ridho Rahmadi. Dan beliau ini mempunyai latar belakang pendidikan yang luar biasa. Bagi kita generasi muda, khususnya pemuda Muhammadiyah, tentu bisa menjadi teladan bagi kita. Kita bisa belajar dan meniru bagaimana latar belakang pendidikan beliau. Di samping itu, ya tentu kita juga ingin menambah wawasan, mengetahui tentang kondisi kehidupan berbangsa kita, isu-isu nasional. Tadi beliau menyampaikan bahwa salah satu tantangan kita generasi muda adalah bahwa nanti di 2024 itu pemilih ya, kalau cara dasarkan peta politik ya, pemilih itu ada 45-50% adalah generasi muda. Sementara itu, Ridho Rahmadi yang juga Ketua Umum Partai Umat itu menjelaskan peluang ekonomi digital di Indonesia yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. Ridho mengatakan saat ini ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi digital, potensinya sangat dan akan terus berkembang. Oleh karena itu, ia dan kawan-kawan bersama investor dalam negeri akan menggarap pasar ekonomi digital Indonesia. Ya, berbicara tentang peluang anak muda dalam membangun bangsa ini, yang pertama harus dilihat bahwa secara populasi nanti semakin ke 2050 itu 17 hingga 40 tahun yang ada di Indonesia itu akan mendominasi. 2024 saja itu 17 hingga 40 tahun itu melebihi 50%, bahkan satu sumber mengatakan hingga 60%. Artinya secara jumlah ini sangat menjadi faktor yang menentukan. Nah, kemudian sekarang tantangannya adalah bagaimana anak muda ini berpartisipasi. Yang pertama memang harus ada pemerataan pendidikan dulu, ya. Harus ada pemerataan pendidikan sehingga SDM yang dihasilkan, SDM dari anak-anak muda ini juga berkualitas. Sedangkan kita tahu sekarang datanya tadi kami sampaikan baru 9,7% yang mendapat kesempatan kuliah. Ya, sisa 90% itu masih belum dapat kesempatan. Tapi insya Allah ya kita bisa membangun bersama, apalagi pandemi mengajarkan kemarin kita bisa mengadakan PJJ, program jarak jauh, tadi pendidikan jarak jauh ya, yang kiranya bisa mendekati gratis untuk sebagian besar anak muda Indonesia. Dengan adanya edukasi tadi, kemudian harapannya kualitasnya meningkat. Saya yakin ya anak muda tadi dari jumlah jadi faktor penentu, kemudian juga dengan karakteristik anak muda yang progresif ya, yang butuh ruang kreatif yang butuh ruang kreatif sendiri tadi, itu bisa menjadi atau membangun negeri ini dalam berbagai macam domain. Terkait dengan pendidikan, Ridho Rahmadi menegaskan bahwa pasca COVID-19 pendidikan Indonesia telah didekatkan dengan kekuatan digital di mana proses belajar dengan mengajar dengan jarak jauh menjadi salah satu potensi pengembangan pendidikan masa depan. Saiful Hadi, Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.